Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara, salam sejahtera. Saya Surya Adi Wibowo atau dipanggil Pak Bowo akan memberikan kuliah Ekologi Manusia minggu ketiga. Semoga semua saudara dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah-tengah pandemi Corona yang sekarang sedang bertambah merebak. Perkenankan saya untuk menyampaikan paparan slide untuk kuliah minggu ketiga ini. Kuliah minggu ketiga ini berjudul Paradigma dan Perspektif Ekologi, di mana setelah mengikuti kuliah ini kami harapkan mampu menganalisis paradigma dan perspektif ekologi dalam penerapannya pada ranah ekologi manusia. Paradigma adalah model dalam teori ilmu pengetahuan atau suatu kerangka pikir, sedangkan perspektif itu adalah cara pandang. Nah, Anda bisa lihat ini karena saya kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Selanjutnya, kuliah ini akan disajikan dalam tahapan memperkenalkan dulu macam dan akar krisis ekologi, termasuk dalam ini krisis ekologi manusia tentunya, juga bagaimana kita sebagai masyarakat manusia merespon krisis ekologi itu. Kemudian babak berikutnya adalah mengenai paradigma dan fenomena pergeseran paradigma ilmu pengetahuan yang perlu nanti kami sampaikan. Kemudian memahami perspektif ekologi dan memahami bagaimana aplikasi ekologi dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Sekarang topik yang pertama tentang macam dan akar krisis ekologi. Di bagian slide halaman ini dipaparkan tentang macam krisis ekologi, yaitu kerusakan sumber daya alam, bisa berupa banjir, longsor, dan juga degradasi hutan dan deforestasi. Kadang faktor-faktor ini semua bekerja sekaligus, banjir dan ada longsor, dan kemudian ada fenomena yang bentuk lain dari kerusakan atau pencemaran adalah pencemaran air, pencemaran udara, sampah, dan adanya degradasi keanekaragaman hayati, seperti kepunahan spesies, perubahan dari heterokultur menjadi monokultur, plasma nutfah yang semakin langka, dan meluasnya tanaman transgenik. Macam yang lain adalah perubahan lingkungan global seperti fenomena pemanasan bumi yang kemudian menyebabkan perubahan lingkungan, gurun yang meluas, dan degradasi sumber daya air tawar. Nah, kalau kita lihat akibat apa terjadi hal-hal semacam ini? Yaitu pertama, karena populasi penduduk dunia yang terus meningkat. Sekarang kita tahu sudah 7 miliar. Kemudian faktor yang berikutnya adalah akibat dari teknologi yang digunakan dalam proses produksi maupun yang digunakan dalam proses jasa yang menjadi pemicu kerusakan. Sebagai misal, dalam hal jasa transportasi udara, transportasi darat, itu memicu juga pencemaran lingkungan akibat emisi karbon yang ditimbulkannya. Namun di lain pihak, kemiskinan dan gaya makmur, hidup makmur, itu juga sama-sama memberi tekanan yang besar kepada krisis ekologi. Dan yang sangat disayangkan sekarang, di banyak tempat di dunia, adat istiadat masyarakat setempat yang berkaitan dengan perubahan lestari sumber-sumber alam, itu sekarang semakin memudar dengan masuknya teknologi baru dan masuknya berbagai peraturan pemerintah, sehingga adat istiadat yang belum banyak kita pelajari, kemanfaatan dalam konteks pengelolaan lestari, sudah banyak yang mulai pudar. Kemudian ada penyebab krisis ekologi juga dari segi ekonomi, yaitu ada fenomena market failures dan juga no market mechanism. Anda bisa cari di Wikipedia apa yang dimaksud market failures dan apa yang dimaksud no market mechanism ya. Kemudian dari segi kebijakan timbul juga kebijakan yang diluncurkan itu ternyata justru mendorong krisis ekologi. Indonesia pernah mengalami fenomena ini, salah satu diantaranya adalah ketika di ujung era pemerintahan Presiden Soeharto di Orde Baru, Pak Harto memerintahkan untuk membangun food estate atau yang dikenal sebagai
proyek lahan gambut 1.000.000 hektar di Kalimantan Tengah. Anda bisa bayangkan betapa masifnya, luasnya 1.000.000 hektar, dan itu yang dibuka adalah lahan gambut. Yang kemudian Anda bisa telusuri juga bahwa proyek ini gagal dan bahkan menyisakan banyak persoalan seperti kebakaran hutan, tanah masam atau pirit yang kemudian yang sangat masam itu menjadi terekspos ke permukaan, dan yang lebih besar lagi adalah emisi dari karbon yang tadinya ada di bawah tanah kemudian menjadi terbuka. Dan ini berarti kita memberikan emisi yang tergolong banyak kepada atmosfer di planet bumi. Nah, kalau kita gabungkan macam dan krisis ekologi dalam suatu diagram atau skema, kita akan bisa dapatkan gambaran yang lebih mudah untuk dimengerti. Satu, ini adalah bundar hijau, adalah gambaran menggambarkan himpunan dari pencemaran lingkungan yang terjadi, bisa jadi karena perubahan iklim global, bisa itu pencemaran yang berupa penipisan ozon, pencemaran sungai, danau, dan laut. Di saat yang sama kita mengalami juga kerusakan sumber daya alam berupa degradasi hutan, overfishing, tangkap lebih, atau erosi tanah. Di kesempatan yang lain yang hampir bersamaan kita juga mengalami degradasi keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati di sini disingkat dengan istilah KHT. Ya. Nah, ini juga kita alami. Banyak tanaman yang sekarang tumbuh adalah yang monokultur menggantikan yang heterokultur. Namun ada satu lagi yang menjadi concern banyak pihak adalah perubahan lingkungan global. Ini dirasakan juga di semua tempat di dunia seperti perubahan iklim, juga meluasnya gurun. Nah, jadi 4 bidang besar ini semua hadir di tengah-tengah kita. Dan sehingga pertanyaannya, bagaimana cara meresponnya? Bagaimana cara mengatasinya? Kalau itu kita ketahui, maka setidak-tidaknya manusia bisa mencari jalan keluar di tengah-tengah himpitan krisis ekologi. Pertama, mengenali bahwa populasi dan teknologi merupakan akar krisis ekologi. Populasi penduduk yang dunia sekarang 7 miliar, mau tidak mau punya pengaruh signifikan kepada daya tampung dan dukung lingkungan dari planet bumi. Kemudian kemiskinan dan gaya hidup, yang satu ekstrim sulit untuk mendapatkan pangan cukup, yang satu untuk pangan sudah tercukupi, tapi merasa tidak cukup kalau konsumsinya hanya pakan, tapi ingin kendaraan lebih banyak, ya, ingin rumah lebih banyak, dan sebagainya, dan gaya hidup yang konsumtif itu juga memberikan penekanan, memberi pressure kepada krisis ekologi. Selanjutnya juga tadi saya paparkan tentang pudar yang adat sebagai salah satu masalah, kemudian ada fenomena ekonomi, kegagalan pasar, dan tidak memiliki mekanisme pasar itu merupakan satu faktor penyebab krisis ekologi. Dan ada satu faktor yang juga penting yang berkaitan dengan value sistem kehidupan manusia di bumi ini, value anthropocentric dan contemporocentris, artinya titik beratnya melihat kepentingan hari ini daripada kepentingan yang akan datang. Nah, dan nilai contemporocentris dan anthropocentris ini sekarang masih ada di kepala, ya, di kepala masing-masing masyarakat modern. Belum lagi soal kesalahan kebijakan pembangunan yang kita alami. Ya. Nah, setelah melihat kompleksitas persoalan tadi, maka bagaimana manusia dengan sistem sosialnya merespon berbagai macam krisis ekologi itu. Ada 2 macam, yang sebelah kiri, yang warnanya hijau muda, itu adalah mengatasi masalah krisis ekologi dengan cara environmental response, light green, atau shallow ekologi. Kalau Anda lihat gambar inset di bawah kanan, itu adalah definisi ekologi manusia yang dibuat dalam skematik. Singkat kata, yang environmental response, light green, shallow ekologi, itu memperbaiki kondisi lingkungan kita, atau dengan kata lain, upaya untuk memperbaiki yang dalam diagram ini yang sebelah kanan. Adapun ada kelompok-kelompok masyarakat yang juga merespon krisis ekologi,
dan disebut sebagai green response, dark green atau deep ekologi karena yang disentuh, yang ditangani adalah box yang warna merah di bawah. Jadi sistem sosialnya yang diperbaiki, diubah ya dan sebagainya. Nah, detailnya kita lihat berikut satu persatu ini. Tentang respon lingkungan atau environmental response, ada 2 slide di sini. Merespon krisis krisis ekologi dengan memperbaiki yang warna hijau. Nah, itu intinya supaya Anda pahami, memperbaiki yang warna hijau. Jadi, fokusnya memperbaiki lingkungan hidup manusia. Jadi misalnya, perubahan iklim dikendalikan dan menurunkan emisi gas rumah kaca, sementara konsumsi dan gaya hidup tidak berubah. Ya. Program kali bersih yang sudah puluhan tahun misalnya, hanya difokuskan pada penurunan beban limbah industri. Sementara upaya untuk menurunkan beban limbah domestik, itu maksudnya dari keperluan-keperluan domestik, sampah, air bekas, dan segala macam, atau kotoran yang dihasilkan oleh rumah tangga, itu kemudian masuk kepada perairan, tapi ini tidak pernah bisa ditangani. Nah, ada lagi cirinya adalah masalah itu diisolir dan dipecahkan masing-masing secara spesifik dan linier. Ciri yang kedua dari respon lingkungan ini adalah persoalan lingkungan, krisis ekologi bisa dicari di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada dalam sistem sosial yang warna merah. Jadi tidak perlu tatanan sosialnya atau tatanan strukturnya dirubah. Nah, ini perbedaan dasar nanti dengan respon ekologi. Jadi ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi serta keandalan pakar itu dipandang mampu memecahkan masalah pencemaran lingkungan hidup yang berat, seperti sampah nuklir sampai limbah bahan berbahaya beracun. Itu percaya komunitas manusia banyak yang masih percaya bahwa toh nanti ilmu pengetahuan sama teknologi bisa menyelesaikan. Nah, ini perbedaan besar dengan respon hijau atau yang dikenal sebagai green response, dan fokusnya berbeda dengan yang sebelumnya, yang respon lingkungan. Di respon hijau yang diperbaiki adalah sistem sosial, bukan yang warnanya hijau Anda lihat di sini. Jadi diubah secara radikal cara hidupnya, sehingga mempengaruhi lingkungan hidupnya. Jadi karena mereka-mereka ini berpandangan bahwa sebenarnya akar persoalan banyaknya pencemaran dan degradasi lingkungan itu pokok persoalannya adalah karena sistem sosial ekonomi politik itu umumnya banyak didorong oleh ideologi kapitalisme, dan ideologi kapitalisme ini kalau terus memicu ekonomi, pertumbuhan ekonomi, maka alam kita terancam dan kita bisa jadi tidak berkelanjutan. Apalagi ciri dari yang sebelumnya, kritik terhadap sebelumnya itu respon lingkungan, orang-orang respon lingkungan itu menciptakan secara linier, parsial, konvensional, dan hanya jangka pendek. Nah, menurut orang-orang hijau ini, tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang ada sekarang harus dirombak, tidak bisa tidak. Kalau diteruskan gaya hidup seperti ini akan bawa kita ke jurang kancuran. Dan ditawarkan supaya aplikasi prinsip-prinsip ekologi ketimbang pendekatan yang bersifat linier. Masih dalam konteks gambar green response seperti ini. Jadi kalau menurut orang-orang green, pemecahan krisis ekologi itu melalui perubahan sosial, melalui perubahan ekonomi dan politik, ketimbang melalui atau bersandar pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tapi konsekuensi dari itu adalah dengan dirombak yang warna merah, maka ada banyak hal yang akan mengalami perubahan. Tapi argumentasi kelompok green adalah krisis ekologi harus dicari dari kearifan dan kepakaran di bidang sosial, ekonomi, dan politik, dan juga tentunya kearifan masyarakat. Ya. Kalau krisis ekologi hanya melulu diandalkan pada teknologi, pada kepakaran, terutama di bidang ilmu-ilmu fisika dan teknologi terapan, itu hanya memecahkan masalah pada tataran permukaan, pada tataran simptom. Karena yang merah tidak dikutak-katik begitu ya.
Nah, oleh karena itu, saudara, menjadi penting setelah ini kita melihat bahwa manusia pun ada yang mencoba merespon krisis ekologi dengan mengubah cara hidup. Nanti harapannya alam akan melakukan penyesuaian. Jadi bukan alamnya yang utamanya diperbaiki, tapi orangnya yang diperbaiki. Nah, dalam kaitan itu, di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dikenal yang namanya paradigma. Atau dengan kata lain, lengkapnya adalah paradigma ilmu pengetahuan. Apa itu? Itu adalah asumsi, ide, pemahaman, nilai-nilai yang umumnya tidak tertulis dan kemudian kita akui dan kita laksanakan secara tanpa sadar kadang-kadang. Pendek kata yang menghimpun aturan-aturan tentang apa yang relevan dan tidak relevan untuk dijalankan di dalam ilmu pengetahuan. Apa pertanyaan yang harus diajukan, apa yang tidak. Apa pengetahuan yang legitimate dan apa yang tidak legitimate. Nah, misalnya di masa corona ini, semua sangat menunggu ya vaksin COVID-19 yang diuji, diteliti di berbagai tempat laboratorium terkemuka termasuk di Indonesia. Dan diharapkan siapa yang keluar lebih dulu, pasti dia karena keluar dari lembaga sains, dia legitimate. Karena sudah melalui prosedur-prosedur uji klinis yang luar biasa. Sebaliknya, kalung minyak kayu putih yang diperkenalkan oleh Menteri Pertanian, banyak yang mandang itu pengetahuan yang tidak legitimate. Nah, hal-hal serupa ini, perbedaan-perbedaan ini, mana yang legitimate, ini tidak melalui penelitian. Yang ini saya percaya karena melalui penelitian, dia lebih legitimate. Nah, paradigma berkaitan dengan itu. Ya. Dia adalah cara melihat atau kerangka pikir di mana teori diformulasikan, praktek-praktek pengetahuan diaplikasikan, ilmu, pola pikir dikonseptualisasikan. Dia adalah kerangka pikir. Oleh karena itu, setiap skripsi S1, setiap tes S2, setiap disertasi S3, selalu ada framework of thinking, atau dengan kata lain, paradigma. Gitu ya. Umumnya penerimaan atas suatu paradigma itu berlangsung tanpa konsensus. Yang tertulis ya kadang-kadang diadopsi tanpa sadar. Nah sekarang kita melihat, kalau begitu ilmu pengetahuan ini bagaimana sih perkembangannya? Nah, adalah Fritjof Capra yang mencoba mengungkap bagaimana sesungguhnya ilmu pengetahuan selama ini berkembang. Fritjof Capra adalah seorang fisikawan yang menekuni hal-hal fisika teoretik seperti yang lahir antara lain dari tangan Einstein adalah teori relativitas, atau dari Niels Bohr lahir, dia seorang fisikawan teoretik, lahir teori kuantum. Nah, setelah melihat ke belakang 7 abad yang lalu dibanding sekarang, maka Fritjof Capra membuat suatu konstruksi analisa. Jadi dia lihat dulu filsafat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itu jadi satu. Maksudnya, apa yang mau dikembangkan oleh iptek itu selalu rujukannya ke filsafat. Nah, akibatnya memang ada masa di sana disebut sebagai masa yang gelap dalam peradaban manusia karena ilmu pengetahuan teknologi tidak banyak berubah selama beberapa abad. Ya. Setelah kemudian Bacon mengerikan gagasannya, ini dipisah aja deh, kalau nggak maju-maju nih, iptek. Pisah saja filsafat dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi. Nah, muncullah sebagai hasil dari gagasan dipisahnya ilmu pengetahuan teknologi dengan filsafat, berabad kemudian muncul teori hukum gerak yang diperkenalkan oleh Newton. Newton dan Descartes tulisannya, Deka bacanya, dan alirannya kemudian karena dia seorang filsuf, aliran Cartesian. Kedua ini saling mengisi, sehingga mewujud dalam bentuk cara kerangka pikir yang mekanistik, yang tumbuh mulai abad 17. Dan sekarang di abad 21 kita lihat transportasi yang begitu canggih, ya, ada komunikasi radio, TV, ada handphone, ada senjata laser, ada teknologi biomedik, dan segala macam.
Ini menurut Fritjof Capra adalah teknologi yang dikembangkan dari kerangka pikir yang mekanistik. Menurut Capra, cara pikir, kerangka pikir yang mekanistik ini ketika dipakai untuk sesuatu seperti pengolahan hutan, pertanian, udara, kependudukan, ini banyak yang gagal, nggak bisa. Karena objeknya berbeda. Nah, oleh karena itu, Capra memperkenalkan cara pandang kita yang ada mekanistik, karena dia tumpul cara pandang mekanistik itu atau cara pikir itu tumpul ketika menghadapi bagaimana hutan dikelola dengan baik, bagaimana cara perikanan bisa dikelola dengan baik. Dia gagal. Ya. Oleh karena itu, Fritjof Capra mengusulkan supaya cara pandang non-mekanistik mulai dipakai. Nah, non-mekanistik inilah yang kemudian diperkenalkan sebagai ilmu yang banyak bisa dipakai untuk menjembatani kekurangan yang ada, yaitu ekologi. Jadi Anda bisa bayangkan dari seorang fisikawan teoritik, kemudian menjadi seorang ekolog. Dia pelajari ekologi. Ya. Dan dia switch, dia banting setir mempelajari ekologi, sampai dia membuat suatu yayasan namanya Ecoliteracy Foundation. Ya. Jadi kira-kira melek itu melihat, yayasan melek ekologi. Nah, selanjutnya dia merambah ke berbagai aspek dan mengeluarkan banyak tulisan. Tapi sebelum ke sana, saya ingin paparkan dulu tentang apa itu paradigma. Ya, baru nanti paradigma ekologi. Ini ada atau paradigma ekologi itu adalah paradigma baru yang diperkenalkan Capra untuk mengembangkan teori ilmu pengetahuan praktek yang dapat memecahkan masalah kerusakan sumber daya dan pencemaran lingkungan. Karena tadi yang berpikir mekanistik tidak bisa, jadi harus pakai paradigma baru, ya, kerangka teori baru. Yang kerangka lama, yaitu mekanistik, tidak mandai lagi untuk menjawab berbagai tantangan dan persoalan yang dihadapi masyarakat modern. Nah, pergeseran itu adalah yang dianggap penting oleh Capra adalah bagaimana paradigma yang lama, mekanistik, harus bergeser ke paradigma yang baru supaya bisa memecahkan masalah-masalah kerusakan sumber daya alam dan lingkungan. Jadi di dalam komponen paradigma mekanistik ini perlu kita kenali, yaitu sifatnya mekanistik yang reduksionis, objektif, dan teknosentrik. Ini menurut Capra harus dirubah ke ilmu pengetahuan yang coraknya organik, holistik, partisipatif, dan ekosentrik. Ciri-ciri ini adalah ciri-ciri ekologi. Kemudian ilmu pengetahuan yang tadinya bebas nilai, value free, dapat dipilah-pilah, itu maksudnya adalah, ada fakultas pertanian, fakultas biologi, fakultas ekonomi, begitu. Empirik, ilmu pengetahuan ini bisa diobservasi dengan panca indera, dan sifatnya mengontrol. Jadi, saudara kalau ke dokter, pasti Anda dikontrol oleh dokter. Oh, Anda sedang flu ya, kalau begitu jangan keluar rumah, pasang masker, makan makanan yang sehat, ya, dan kemudian istirahat. Anda pasti ikutin, karena ini bersifat, oleh karena itu ilmu pengetahuan itu mengontrol secara tidak langsung, baru banyak disadari, oh iya ya, dia mengontrol banyak kita dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Nah, saudara-saudara, ini yang harus menurut Capra bergeser, supaya ilmu pengetahuan ke depan ini tidak bebas nilai, supaya sedapat mungkin tidak dapat dipilah-pilah. Jadi ketika Menteri Pendidikan yang sekarang itu Nadiem, kemudian mengintroduksikan pendidikan yang merdeka, ini sehingga manusia atau mahasiswa maksudnya bisa mengambil berbagai mata pelajaran tanpa disekat-sekat, ini barangkali wujud awal dari yang diharapkan oleh Capra. Kemudian ciri yang berikutnya, ini harus menggunakan juga intuisi. Tidak bisa hanya empirik. Dan harus dikembangkan rasa empati ketika mengembangkan ilmu pengetahuan. Hal lain yang ciri lain adalah etika kehidupan sehari-hari terpisah di paradigma mekanistik. Kemudian ada persoalan subjek dan objek. Kalau penelitian sosial, ada peneliti dan ada yang diteliti, yaitu responden. Nah, itu adalah hubungan subjek-objek. Kalau di paradigma ekologi, tidak ada subjek-objek, yang ada subjek-subjek.
Manusia dan alam akibatnya jadi terpisah karena alam dianggap objek, manusia subjek. Ya. Jadi manusia mendominasi. Ketika di paradigma ekologi, oh enggak bisa kalau kata Capra. Manusia dan alam tuh saling menghidupi, tidak terpisah. Dia satu kesatuan. Oleh karena itu, etika kehidupan yang tadinya terpisah, sekarang harus menyatu. Ya. Maka ada di S2, pasca sarjana pengelolaan lingkungan hidup, ada mata kuliah namanya etika dan moral lingkungan. Nah, kebetulan saya mengajar, saya bisa ceritakan bagaimana etika kehidupan ke depan ini yang berhubungan dengan alam lingkungan sekitar kita, harus kita melakukan perubahan-perubahan. Kalau tidak, maka dia hanya kita selalu anggap sebagai objek. Terakhir, tentang masalah pergeseran paradigma atau kerangka berpikir yang harus berubah dari mekanistik ke ekologi. Yaitu yang tadinya penekanannya pada kuantitatif, di mekanistik sangat diagung-agungkan penekanan kuantitatif. Sekarang di Capra memperkenalkan supaya kasih porsi yang sama penting bahkan lebih besar pada pendekatan kualitatif. Jadi dan juga yang tadinya hanya menekankan pada soal realita materi, sekarang juga daya gunakan kemampuan metafisik, karena materi yang ada di tubuh kita itu atau otak yang ada di tubuh kita baru dimanfaatkan 5% saja dari kapasitas yang sebenarnya. Anda bisa bayangkan kalau naik menjadi 15%, jadi 20%. Bagaimana luar biasa hebatnya inovasi manusia. Kemudian juga yang disarankan agar oleh Capra bergeser, kerangka pikir itu adalah yang tadinya kemajuan teknologi itu tidak terbatas. Tidak begitu kalau kata paradigma ekologi yang diperkenalkan Capra, ekologi itu menentukan kemajuan teknologi. Jangan dibalik begitu. Kemudian paradigma mekanistik itu adalah menggunakan pendekatan yang bersifat parsial. Sementara paradigma ekologi mengajak orang melakukan pendekatan persoalan yang bersifat holistik. Nah, sekarang kita masuk pada perspektif ekologi. Jadi perspektif ekologi adalah semacam cara pandang. Ya. Kalau tadi itu kerangka pikir paradigma itu. Nah, Fritjof Capra kemudian dalam berbagai bukunya dia menyimpulkan perspektif ekologi yang penting diketahui oleh semua orang, walaupun dia bukan orang ahli biologi. Yaitu saling tergantung, networks, jaring kerja, keanekaragaman, holistik, dan fleksibilitas. Ini adalah unsur-unsur menurut Capra yang perlu kita gunakan dalam memandang atau menyikapi persoalan-persoalan kehidupan. Kalau kita pakai unsur-unsur ini, terutama dalam berinteraksi dengan lingkungan, kita menggunakan perspektif ekologi. Hal yang serupa juga diperkenalkan oleh Jim Ivey. Menurut dia ada 4 perspektif ekologi: holistic, sustainability, diversity, dan balance. Nah, ini adalah suatu bagaimana para akademisi melihat harus kita mulai pakai cara pandang ekologi. Saya coba detailkan perspektif ekologi menurut Fritjof Capra. Pertama, kesaling tergantungan. Di alam ini, Anda lihat dalam kuliah kemarin, tidak ada yang tidak tergantung satu sama lain. Baik biotik dengan abiotik, maupun antara biotik. Ada produser primer, ada herbivora, kemudian ada karnivora, semua sistem memangsa dimangsa, itu dijalin oleh energi, dan kemudian berkembang karena dijalin oleh siklus unsur hara, ada oksigen, Anda lihat di siklus di kanan itu ada oksigen, ada CO2, kemudian diproses, di daun, kemudian menjadi buah, batang, akar, jatuh, diurai oleh oleh organ-organ detritus, dihisap lagi, terus semuanya. Jadi Capra kemudian mengatakan, apa implikasi perspektif ekologi saling tergantung ini bagi kehidupan sosial? Perilaku setiap anggota ekosistem tergantung pada anggota yang lain. Apa buktinya di dalam kehidupan sosial manusia? Yaitu keberhasilan seluruh komunitas tergantung pada keberhasilan anggota masing-masing. Keberhasilan anggota tergantung juga pada keberhasilan komunitas sebagai satu kesatuan. Nah, jadi ini menunjukkan adanya kesaling tergantungan. Juga yang kedua tentang networks atau jaring kerja. Menurut Capra ini adalah
pola kehidupan. Inilah yang real, yang realita dari kehidupan. Mereka selalu membuat jaring-jaring bekerja. Pada dasarnya, biotik maupun abiotik itu membentuk jaring kehidupan. Jadi misalnya tubuh kita itu adalah himpunan kerja dari organ, ada paru-paru, limpa, jantung, hati, begitu. Organ-organ adalah komponen-komponen yang saling berinteraksi dari fungsi sama dari berbagai sel. Sel yang ada di tubuh kita ini kemudian terdiri dari berbagai komponen. Jadi terus menjalin hubungan jaring kerja satu sama lain untuk fungsi yang sama. Kemudian fungsi-fungsi yang beda membentuk tubuh kita. Nah, sehingga ini yang menurut Capra sifatnya non-linier. Ya. Jaring kerja modern oleh karenanya perlu ada kerjasama, perlu ada kemitraan, dan ada manajemen kolaborasi. Ya. Jadi oleh karena itu ada di KPM diajarkan bagaimana pengolahan kolaborasi sumber daya alam TKSDA. Nah, yang ketiga adalah perspektif ekologi keanekaragaman. Menurut Capra, alam itu sejatinya sudah aneka ragam. Dan justru karena ada keanekaragaman, maka roda kehidupan berputar. Kalau menurut saya, inilah dia sunatullah. Ya, roda kehidupan bisa berputar karena ada keanekaragaman. Sistem kehidupan dapat berkembang, dapat tumbuh, dapat adaptasi, dan sistem kehidupan yang beraneka tentu cenderung lebih mantap dibanding yang kurang beraneka. Apa implikasinya dalam kehidupan sosial kita? Kita harus hormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Bayangkan ketika menghadapi krisis ekologi, tidak diperlukan itu perbedaan suku, agama, ras. Kita harus bahu-membahu. Ya, ketika ada topan, banjir, kemudian ada perubahan iklim, nah semua harus bahu-membahu. Jadi kita harus hormati perbedaan-perbedaan itu. Pendek kata, tidak ada solusi tunggal untuk mengatasi suatu masalah setelah melihat adanya perspektif keanekaragaman ini. Terakhir yang juga penting dikemukakan oleh filsuf Capra adalah perspektif holistik. Setiap kejadian atau setiap komponen peristiwa itu adalah bagian dari peristiwa yang lebih besar. Dan semua saling tergantung sama satu sama lain. Jadi kita bisa lihat misalnya di pandemi corona sekarang, yang terjadi di satu kota tadinya di Wuhan, karena dia merupakan bagian dari kota global, maka kemudian membesar. Hubungan manusia dan alam atau pengolahan sumber daya alam harus menggunakan sudut pandang yang menyeluruh, yang komprehensif, yang holistik. Nah, perspektif ekologi yang kelima ini adalah fleksibilitas, kemampuan beradaptasi terhadap kondisi yang berubah. Nah, sekarang kita menghadapi satu fenomena-fenomena global baru, yaitu pandemi COVID-19. Gimana kita harus beradaptasi? Nah, disinilah menurut Capra perlunya keseimbangan dinamis, memelihara stabilitas, supaya tidak banyak terguncang dengan perubahan. Antara keteraturan dan kebebasan itu harus dibuat seimbang. Terlalu bebas, nanti lagunya Didi Kempot, ambiar. Terlalu teratur, jadi kaku, tidak fleksibel. Ya. Harus ada inovasi-inovasi baru. Kalau sepenuhnya yang tradisional juga nanti tidak adaptif dengan kondisi yang dihadapi. Ya. Nah, sekarang saudara adalah tentang yang terakhir, tentang bagaimana tadi perspektif, ya. Kemudian paradigma ekologi itu kemudian berkembang. Bagaimana ekologi mewarnai ilmu pengetahuan teknologi, memberi pengaruh kepada falsafah lingkungan, memberi pengaruh pada demokrasi, memberi pengaruh pada ekonomi sumber daya alam. Mari kita lihat ekologi tadi baru saya jelaskan memberi pengaruh pada perkembangan ilmu pengetahuan dengan memperkenalkan paradigma ekologi. Ya. Dari segi falsafah atau filsafat, muncul etika lingkungan, muncul etika bumi, etika deep ekologi, ekofeminisme. Ya. Semua diilhami oleh paradigma ekologi. Kemudian demokrasi, jadi perspektif membangun pluralisme, bangun demokrasi, bangun masyarakat madani, itu pada dasarnya melihat kearifan yang ada di masyarakat. Iya ya, bagaimana? Alam itu sangat beraneka ragam, tapi semua bisa bikin ekosistem. Nah, begitu. Kemudian juga sebagai landasan partai. Di New Zealand dan di Jerman adalah dua negara di mana partai hijau
itu menjadi partai yang pertama didirikan dunia pada era tahun 70-an. Dan kemudian menjadi platform baru untuk pengambilan keputusan politik. Selanjutnya ada landasan baru juga yang digunakan untuk proposisi dan teori ekonomi pembangunan. Sehingga Anda bisa kenal, Anda bisa lihat adanya teori-teori ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Kita kenal ada Departemen ESL sebagai misalnya di IPB. Nah, tentu ada teori-teori di sana. Sehingga ekologi memberi inspirasi lahirnya teori-teori tersebut. Kemudian di praksis, Anda bisa lihat sekarang berkembang, semua pakai label Green Business and Trade. Mohon maaf sebentar saya nyalakan lampu karena supaya latarnya lebih terang. Silau tidak apa-apa. Kemudian paradigma ekologi juga memberi ilham tentang bagaimana sistem manajemen lingkungan itu harus diubah dan memberi inspirasi untuk kebijakan pembangunan yang baru. Landasan untuk kebijakan pembangunan dan juga eco-friendly teknologi. Jadi kita kenal misalnya ada teknologi kendaraan listrik. Itu diilhami oleh paradigma ekologi. Kemudian juga untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, terakhir ini adalah literatur yang ada, yang bisa Anda baca, yaitu tentang Fritjof Capra, Titik Balik Peradaban. Ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bahasanya juga bagus, asli judulnya adalah The Turning Point, Titik Balik Peradaban, Science, Society, and the Rising Culture. Dan di bahasa Indonesia saja itu edisinya sudah cetakan kelima. Jadi karena itu sangat menarik. Anda bisa juga beli di Tokopedia, online, tidak harus ke toko buku. Namun hati-hati kalau ada yang murah harganya, itu tidak berarti bahwa kualitas buku cetakannya maksud saya itu bagus. So, ada juga beberapa yang hanya fotokopi sehingga mutu bukunya tidak begitu bagus. Kalau isi buku sangat bagus ya. Juga ada jaring-jaring kehidupan, The Web of Life, A New Synthesis of Mind and Matter. Diterjemahkan oleh Fajar Pustaka Baru, diterbitkan Fajar Pustaka Baru Jogja. Silakan Anda telusur buku-buku ini, Anda bisa pesan, Anda juga bisa lihat nanti etika lingkungan yang paling bawah dari Sony Keraf. Ya. Baik saudara-saudara, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.